Assalamualaikum, selamat belajar untuk para pembelajar merek. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan tentang Secondary Brand Association untuk membangun merek. Intinya adalah dalam upaya untuk mempercepat proses membangun ekuitas merek dan membangun positioning dari sebuah merek, maka kita bisa menggunakan merek lain yang sudah dikenal, sudah memiliki ekuitas merek yang cukup baik. Nah, sehingga merek yang kita munculkan untuk produk baru itu menjadi lebih cepat booming di pandangan masyarakat dan para konsumennya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan beberapa hal untuk mempercepat proses melambungkan merek yang kita miliki, yaitu merek-merek yang bisa kita gunakan untuk membantu kita. Jadi itu yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita masih berada di wilayah untuk bagaimana kita merancang program pemasaran. Jadi masih dalam brand value chain ini kita masih di tahap awal untuk mendiskusikan bagaimana cara membangun ekuitas merek. Dan apa yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita bisa menggunakan alat bantu untuk mengungkit. Alat bantu ini bisa berbagai macam merek lain, bisa berupa orang, bisa berupa tempat, atau sesuatu, atau hal-hal lainnya. Nah, ini maka ada 4 kategorisasi utama merek lain yang bisa kita gunakan untuk melambungkan atau mengungkit merek baru yang kita miliki. Yang pertama, kita bisa mendiskusikan bahwa kita bisa menggunakan orang. Contoh yang paling gampang adalah bahwa banyak perusahaan menggunakan endorser, orang-orang yang sudah memiliki nama, apakah artis, apakah dari pejabat, ataukah dari ahli. Nah, mereka-mereka ini sudah memiliki nama baik, maka untuk menjadikan merek kita dipercaya, merek kita memiliki kepribadian, maka kita menggunakan kepribadian dari merek dari seorang endorser ini. Nah, jadi misalkan katakanlah seperti artis Agnes Monica, bahwa Agnes Monica memiliki kepribadian di mana dia sangat energik, memiliki semangat yang tinggi, going global, karya-karya yang luar biasa, memiliki prestasi yang baik. Maka ketika produk itu atau suatu merek menggunakan Agnes Monica, diharapkan konsumen memiliki persepsi yang sama bahwa ini adalah untuk mereka yang berusia sama dengan Agnes Monica, ini untuk mereka yang energik, ini untuk mereka yang suka terhadap hal-hal baru yang internasional. Nah, kurang lebih itu sebagai gambaran kita bisa menggunakan endorser sebagai upaya untuk memberikan roh, memberikan ekuitas bagi merek yang kita miliki. Bisa jadi juga dari orang dalam, bukan menggunakan orang luar, tapi orang internal perusahaan. Katakanlah karyawan atau CEO dari sebuah perusahaan. Kita bisa tahu Pak Tony Fernandes dari AirAsia, beliau bisa memunculkan dirinya untuk tampil dan kemudian membangun personal branding untuk dirinya, sekaligus untuk produk atau merek yang kemudian beliau berada di sana. Nah, ini menjadi contoh yang kemudian bisa kita ambil. Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, nah, itu adalah mereka bagian dari perusahaan yang kemudian turut untuk memasarkan sebuah merek dari perusahaan tersebut. Nah, jadi personal branding juga penting di sini, dan pernah kita juga sampaikan bahwa bahkan dalam konsep agama, sebelum agama itu dimunculkan, sebelum ada agama baru itu disampaikan kepada umatnya, maka yang kemudian harus lebih dulu diperkenalkan adalah personal brandingnya. Siapa yang membawa agama tersebut? Contoh Islam, maka kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki personal branding bisa dipercaya, kredibilitasnya tinggi. Nah, maka dengan personal branding yang baik, maka produk yang dibawakan juga akan bisa dipercaya. Nah, itu menjadi contoh yang kemudian bisa kita berikan.
Contoh lain adalah dalam hal ini merek-merek lain seperti misalnya ingredients branding. Jadi bahan baku sebuah perusahaan yang lebih terkenal, yang sudah banyak dikenal dan sudah masyarakat sudah familiar dan sudah dipercaya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang meningkatkan kepercayaan kepada merek baru yang kita miliki. Contoh misalnya, restoran ini menggunakan kecap Bango misalnya. Nah, karena orang sudah mengenal kecap Bango, dan orang percaya pada kualitas kecap Bango, maka restoran, warung yang menggunakan kecap Bango dirasa juga baik. Contoh lain yang lebih banyak digunakan adalah Intel Inside. Intel adalah prosesor yang ada dalam PC, dalam sebuah komputer. Maka ketika orang mengenal Intel, oh ini dalamnya Intel nih, berarti bagus. Nah, itu adalah bentuk dari ingredients branding, di mana kita bisa menggunakan bahan baku sebagai pengungkit terhadap produk yang kemudian kita miliki. Kita juga bisa beraliansi dengan merek lain. Kita bisa berkolaborasi dengan merek lain yang sudah ternama, sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika merek tersebut banyak yang suka, maka diharapkan orang juga suka terhadap merek yang kita miliki. Jadi kalau tadi bisa jadi bahan bakunya, nah ini posisinya setara. Katakanlah ada artis duet gitu, yang satu artis pendatang baru, satu artis lama. Nah, artis lama ini sudah mempunyai nama baik, sudah mempunyai ekuitas merek. Maka artis yang baru ini akan terbawa bahwa ketika dia tampil, orang menjadi lebih percaya karena yang mendampinginya adalah orang yang juga ternama. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu contoh dalam dunia artis, produk yang bersifat hedonis. Kemudian juga bisa jadi nama perusahaan. Perusahaan yang sudah dikenal, contoh nih, dalam sebuah iklan biasanya disampaikan satu lagi dari Mayora. Nah, ketika Mayora membuat perusahaan baru dan kemudian disampaikan ini satu lagi dari Mayora loh, kalau orang sudah percaya pada produknya Mayora, maka produk baru pun akan lebih mudah dipercaya. Kemudian brand extension, biasanya ini merek yang memang sudah dikenal, digunakan untuk merek yang baru, untuk produk yang baru. Nah, jadi produk yang baru itu dengan menggunakan merek yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk dari pengembangan sebuah merek yang karena dirinya sudah familiarity-nya tinggi, asosiasinya, persepsi kualitasnya dan loyalitasnya baik, maka dikembangkan untuk produk yang lain. Contoh misalnya, kita dulu mengenal Richeese itu adalah untuk snack, dan kemudian dikembangkan ada Richeese Factory berbentuk sebuah restoran. Nah, maka ketika orang memiliki persepsi yang positif terhadap Richeese, kaya akan keju, maka ketika ini masuk ke dunia restoran, kita sudah mempunyai persepsi bahwa ini restoran yang dimana di situ makanannya banyak unsur kejunya. Nah, ini menjadi contoh dari aktivitas brand extension, pengembangan merek kepada produk dalam kategorisasi yang lain. Kita juga bisa menggunakan place, tempat, untuk mengungkit nama dari kita, nama dari produk yang kita miliki. Kalau misalnya kita bicara masalah saluran distribusi, ini dijual di retail X misalnya, dan retail X ini adalah untuk kelas premium. Katakanlah kalau kemudian dijual di Matahari Mall misalnya, maka orang percaya pada kualitas dari Matahari itu, apalagi kalau kemudian yang lebih premium lagi. Maka orang kemudian mempunyai persepsi bahwa ini adalah merek untuk menengah ke atas atau kelompok premium. Jadi saluran distribusi juga akan menentukan positioning dari merek yang kita miliki. Country of origin, COO, disingkat dengan COO, country of origin. Kalau misalkan sebuah perusahaan elektronik baru mengatakan bahwa ini menggunakan teknologi Jerman, dan Jerman dipercaya sebagai pusatnya, salah satu pusat dari aktivitas teknologi, atau menggunakan teknologi dari Jepang, di mana Jepang juga dipercaya sebagai pakar untuk dunia teknologi. Maka karena
dibuat dengan teknologi dari sebuah negara yang memang diakui masalah teknologinya, maka orang juga bisa jadi percaya. Jadi country of origin dapat membangun kepercayaan dari sebuah merek juga. Nah, hal lain kemudian yang bisa kita munculkan adalah keikutsertaan atau pengadaan event. Kalau event itu katakanlah Liga Champion misalnya, atau Olimpiade, dan kita menjadi official partner di sana, maka ketika kita menjadi official partner event yang besar, maka tentunya kita bukan perusahaan yang main-main. Karena yang bisa dipercaya sebagai official partner adalah mereka memang kredibel, mereka yang terpercaya. Jadi kita percaya pada event itu adalah event besar, event global, maka dengan masuknya kita sebagai official partner dalam aktivitas tersebut, maka diharapkan orang juga memiliki kepercayaan dan memiliki awareness terhadap produk kita. Kemudian juga bisa jadi menggunakan third party organization atau third party endorsement. Katakanlah bahwa produk ini diakui oleh lembaga A, mendapatkan sertifikasi dari lembaga B, dan seterusnya. Karena sudah mendapatkan pengakuan dari sebuah lembaga tertentu atau asosiasi kumpulan tertentu yang memang sudah dipercaya oleh konsumen, maka diharapkan juga konsumen memiliki kepercayaan kepada produk kita. Nah, hal-hal lain bisa jadi dukungan terhadap cause tertentu, terhadap suatu gerakan aktivitas tertentu yang sedang booming, sedang heboh, sedang menjadi viral saat ini. Katakanlah bahwa saat ini momen yang ada momen untuk membantu misalnya bencana gempa misalnya. Dan kalau bencana itu happening banget, maka ketika kita mendukung gerakan membantu di tempat tersebut, maka kita melakukan aktivitas CSR atau CSV, creating shared value yang tepat sesuai dengan relevan dengan produk kita, maka diharapkan itu juga akan menjadi secondary sources of brand equity dari sebuah produk. Demikian, intinya adalah bahwa untuk memperkenalkan merek yang baru bisa lebih cepat booming, lebih cepat kemudian mendapatkan penerimaan dari masyarakat ketika kita berkolaborasi dengan merek lain yang sudah dipercaya dan sudah memiliki ekuitas merek yang baik. Semoga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berkolaborasi, selamat untuk bergotong royong membangun nama baik bersama. Saya Dr. Ganjar Chandra Premananto dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk pembelajar manajemen merek. Sampai ketemu lagi.